Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di Akademi Edu Kreator. Gua Koy dari Sepulang Sekolah, kali ini akan ngasih tips-tips gimana cara membuat ide kreatif. Kayaknya gampang ya? Iyalah gampang, nyari ide doang. Oke, kalau gitu gue mau nanya. Lu pernah gak misalnya ketika lu sekolah nih zaman dulu, pelajaran ngegambar misalnya dikasih waktu 1,5 jam, terus lu ngabisin 1 jam lebih cuma buat nyari ide. Gue harus gambar apa? Gue harus gambar apa? Dan akhirnya ketika gambar waktu lu cuma sisa 5 menit, akhirnya gambar lu jelek. Nah, itu gunanya video ini buat nyelamatin lu dari kesalahan-kesalahan basic semacam itu tadi. Jadi, waktu lu buat nyari ide bisa lebih efisien dan hasilnya maksimal. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat ide kreatif yang bakal dibagi jadi 3 bagian. Cari, kurasi, buat. Proses ini tiga-tiganya harus disatuin, nggak bisa dipisah-pisah. Ya sebenarnya kuncinya simpel sih. Semakin banyak input yang masuk, semakin bagus idenya. Ngomong gampang. Nah, prosesnya kira-kira seperti bagan ini nih. Nah, ini nggak boleh ada yang di-skip nih, bahaya soalnya. Nih, lu bayangin aja, lu ngumpulin banyak input, lu pengen bikin konten yang ngebahas tentang pergaulan anak muda, bahasa-bahasa anak muda, slang-slang milenial. Gua harus cari perspektif yang beda, biar bisa memancing perdebatan. Biar viral. Semua ide dikumpulin langsung dijadiin konten tanpa dikurasi. Viral. Banyak yang debat. Tapi lebih banyak yang ngecengin lu. IG lu di-report rame-rame. Hilang deh. Anjay. Nah, itu pentingnya step by step-nya lu ikutin ya. Cari, kurasi, buat. Ingat, nggak boleh di-skip tuh. Masalah yang sering gue temuin adalah banyak orang yang pengen jadi konten kreator, tapi mereka tidak membiasakan diri untuk mencari ide. Mereka lebih sering menunggu ide. Nunggu terus. Akhirnya jadi konten kreator enggak, daftar CPNS juga enggak. Kebuang sia-sia waktu lu. Padahal kuncinya tuh bukan nunggu, tapi nyari ide. Kalau emang mindsetnya lu nyari ide, ketika lu nunggu ide pun, itu bisa langsung jadi konten. Konten tentang jenis-jenis orang yang lagi nunggu ide. Tuh, jadi kan konten kan? Kalau lu ngerasa ide lu belum bagus, di sini lah gunanya lu latihan. Lu harus bikin terus, jangan berhenti. Latih terus, bikin terus sampai taste lu berkembang dalam menentukan ide-ide yang bagus. Terus kalau menurut kita bagus, tapi pas di-upload komennya jelek, terus kita ngedrop, gimana? Satu hal yang harus lu tahu kalau lu mau jadi konten kreator, lu bikin konten sebagus apapun, komen jelek pasti ada. Kalau emang mental lu nggak siap buat ngadepin bad comment, ngadepin komen jelek, ya pasti lu bakal ngedrop. Tapi kalau lu udah yakin mau jadi konten kreator nih, lu udah menetapkan hati lu, nah komen-komen jelek itu bakal lu ambil, lu makan sebagai bahan evaluasi. Jadi gimana? Udah siap ya? Kalau udah langsung yuk. Ayo kita mulai gimana caranya membuat ide kreatif. Ihi. Ide harus konkret. Ide yang bagus itu harus konkret. Ada ujungnya. Kebanyakan orang kan kalau punya ide tuh abstrak kayak ngawang-ngawang, nggak jelas ya. Pokoknya nggak jelas bentuknya. Nah, kita harus ngerapiin ide yang abstrak ini, yang ngawang-ngawang ini menjadi ide yang rapi dan detail. Oh iya, ini yang paling penting. Kalau gue biasa ketika gue dapat ide, yang gue lakukan adalah langsung catet. Langsung catet. Karena ide itu di kepala bisa hilang kapanpun. Contoh nih, lu lagi makan, terus lu kepikiran dapat ide, tapi nggak langsung lu catet, lu nyelesain makan lu, pas mau lu catet, keburu lupa. Kalau nggak, misalnya lu lagi naik motor, terus lu dapet ide. Nah, itu mending lu ke pinggir dulu, berhenti. Terus lu catat ide lu di apapun yang paling sering lu cek. Misalnya mungkin lu suka bawa buku catatan, atau kalau gue biasa di notepad handphone. Karena gue kan paling sering liat HP kan. Jadi kalau lupa tuh tinggal, oh iya, pasti ada di notepad. Dibuka ada idenya di situ. Bayangin kalau lu kepikiran ide di jalan, terus lu tetap jalan. Sampai rumah, idenya lupa. Mau ngapain? Mau puter balik, lu mau cari idenya tadi jatuh di mana. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, mending lu catat dulu tuh tadi tuh. Poin nomor 1 sama poin nomor 2 yang gue sebutin. Catat dulu, ntar keburu lupa. Kalau baru segini aja lu udah males nyatet, ya udah. Nih, tuh. Link buat daftar CPNS. Cari input. Nah, semakin banyak input, semakin bagus ide lu. Nyari input ini bisa dikategorikan jadi 2 jenis. Input dari diri sendiri atau input dari luar. Biasanya yang dari diri sendiri ini lebih gampang sih, karena kan lu sendiri yang ngerasain kan, jadi lebih gampang lu olah, karena lu tahu pengalamannya kayak gimana, rasanya kayak gimana, lu yang tahu detailnya kayak gimana, lu yang tahu ujungnya bakal kayak gimana. Konkret. Nah, kalau input dari luar ini lebih beragam. Lu bisa dapat dari berita, trending sosmed, atau lu cek Google Trend, lihat apa yang paling banyak orang cari di Google. Bisa juga lu diskusi sama temen lu. Lumayan kan?
Kali biasanya lu kalau sama temen lu gibah ngomongin orang, si Koi bukannya bayar utang, malah asik keluar negeri. Sekarang udah jadi konten kreator, mikirnya berubah jadi, gengs, kelakuan si Koi bagus nih buat dijadiin konten. Konten apa? Cara kreatif nagih utang ke temen yang lagi liburan ke luar negeri. Solusi loh. Terus lu harus biasain nonton konten-konten yang dibuat oleh orang lain. Biar kepala lu kebuka, biar lu lebih aware dengan jenis-jenis konten yang ada di luar sana. Makin nambah inputnya bisa lebih bagus idenya. 10 pertanyaan. Terus buat nyari ide, lu bisa bikin 10 pertanyaan dari topik yang lu tentuin. Gunanya apa? Untuk mempertajam input yang lu dapat secara detail. Dan lu bisa dapat ide dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut, yang 10 tadi. Dengan lu mempertanyakan ide lu sendiri, akhirnya lu bakal nyari jawabannya. Ide lu jadi lebih detail dan harusnya sih lebih bagus. Kemas ulang topik lama. Dapat ide juga bisa didapat dari mengemas ulang topik lama. Salah satu cara ngemasnya adalah dengan memasukkan current issue ke topik lama tersebut. Contohnya teknik cuci tangan yang benar. Itu kan dari zaman dulu udah ada kan? Dari lu TK juga udah ada. Emak bapak lu TK juga pasti udah ada itu. Tapi karena masuk ke konteks COVID yang lagi rame, akhirnya ide konten teknik cuci tangan yang benar ini bakal dicari orang dan jadi konten yang baru. Nah itu tadi teknik pertama dari bagaimana cara membuat ide kreatif. Yaitu apa tadi? Cari kurasi buat. Nah, berarti di next video kita bakal belajar gimana cara mengkurasi input-input yang tadi udah kita dapat. Jadi, thank you waktunya. See you on next video. Bye!